Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah pagi ini edisi Senin 20 Juni 2022. Sari berita, calon jemaah haji asal Kabupaten Ende hari ini berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Surabaya. Desa Ululoga dan potensi wisata siap dikembangkan. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Caroline Wodamosa. Saudara, calon jemaah haji asal Kabupaten Ende hari ini dipastikan siap berangkat ke Tanah Suci Mekah melalui Embarkasi Surabaya. Selengkapnya kita ikuti laporan Rovinus Wula. Sebanyak 15 orang calon jemaah haji asal Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Sabtu 18 Juni 2022 bertolak menuju Kupang dan selanjutnya menuju Surabaya. Setibanya di Surabaya, calon jemaah haji asal Kabupaten Ende akan bergabung bersama calon jemaah haji asal Kabupaten Sidoarjo. Para jemaah calon haji tersebut akan masuk dalam kloter 25 dan dipastikan hari ini berangkat menuju Jeddah melalui Embarkasi Surabaya. Sebelumnya, Bupati Ende Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad melalui asisten pemerintah Setda Ende dalam SIP melepas keberangkatan 15 calon jemaah haji di Masjid Agung Nurul Hidayah Ende. Sebelum menuju Bandara Haji Hasan Arubusman Ende, para calon jemaah haji dikumpulkan di Masjid Agung Nurul Hidayah untuk melakukan sholat bersama. Selain melakukan sholat bersama, para calon jemaah haji diberikan arahan oleh ketua rombongan terkait dengan perjalanan menuju Kupang, yang nantinya para calon jemaah haji akan melakukan PCR. Bupati Ende Dr. Andrus Haji Jafar Ahmad melalui asisten pemerintah Setda Ende dalam SIP dalam sapaan mengatakan, atas nama pemerintah dan masyarakat menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Dan selanjutnya kami tidak bisa bicara banyak, hanya kami pesan kepada sekalian, jika Anda minta putusan dan dari pemerintah Kabupaten Ende untuk Indonesia, maka jagalah nama baik pemerintah Kabupaten Ende dan juga pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya kami selalu mengharapkan dan doakan semoga Bapak Ibu sekalian bisa berangkat dan sampai sesuai dengan tujuan dan yang diinginkan. Ini urusan harapkan. Marilah kita doa bersama, marilah berdiri bagi mereka. Semoga Allah selalu membimbing dan mengajar segala perjuangan. Selanjutnya saya atas nama pemerintah Kabupaten Ende dan mewakili Kabupaten Ende melepas resmi pemberangkatan Bapak Ibu calon jemaah kita. Asisten pemerintah juga berpesan agar para jemaah bisa menjaga diri. Selain itu, para calon jemaah haji juga adalah duta bangsa, maka harus menjaga nama baik Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia jika berada di Tanah Suci. Saat pelepasan, para calon jemaah haji nampak para keluarga dan kerabat mengantar hingga di Bandara Haji Hasan Arubusman Ende. Meski cuacanya panas, keluarga dan kerabat masih tetap bertahan hingga pesawat yang ditumpangi para calon jemaah, yakni Wings Air, lepas landas. LRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Sementara itu, saudara, 19 calon jemaah haji asal Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur juga akan diberangkatkan bersama calon jemaah haji asal Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur melalui Embarkasi Surabaya di kloter 25, di mana Kepala Seksi Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Haji Muhammad Salam Daud mengatakan hal tersebut saat pelepasan calon jemaah haji asal Kabupaten Ende. Lebih lanjut dijelaskan, menjadi kebanggaan Kabupaten Ende karena yang memimpin para calon jemaah haji kloter 25 adalah Ahmad Umar dari Kabupaten Ende. Sebanyak 450 calon jemaah haji akan dipimpin mulai dari pemberangkatan dan selama berada di Tanah Suci hingga kepulangan ke tanah air. Ahmad Umar adalah Kepala KUA Kecamatan Ende Selatan asal Pulau Ende. Selaku Ketua Rombongan, Ahmad Umar nantinya akan dibantu oleh satu wakil serta seorang dokter dan seorang perawat. Sementara untuk kepulangan jamaah haji nantinya akan terjadi pada tanggal 2 Agustus 2022 tiba di tanah air, sementara jamaah haji asal Kabupaten Ende akan tiba di Ende pada tanggal 4 Agustus 2022. Dan saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Sadar akan potensi pariwisata yang besar, Desa
Ulu Loga saat ini mulai berbenah diri untuk menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Apalagi kawasan ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga sejarah dan budayanya yang sangat kuat. Selengkapnya kita ikuti laporan Ferry Soo. Berpatah dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang berpatah dengan jalan masuk. Desa Ulu Loga merupakan desa yang letaknya tepat berada di bawah kaki Gunung Abu Lobo di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo. Desa Ulu Loga mendapat SK Desa Wisata tahun 2021 oleh Bupati Nagekeo Don Bosco dengan pertimbangan menjadi desa wisata karena kekuatan potensi atraksi kesenian tradisi, wisata trekking, pendakian Gunung Abu Lobo, air wudhu peninggalan agama Islam, sumber air hangat alami, dan amenitas memiliki 16 homestay yang siap menerima wisatawan sejak tahun 2019. Desa Ulu Loga memiliki potensi wisata Kampung Pajureja terletak pada ketinggian 600 meter di atas permukaan laut dengan posisi strategis di kaki Gunung Abu Lobo, satu-satunya gunung berapi aktif di Kabupaten Nagekeo dengan ketinggian 2169 meter di atas permukaan laut. Potensi utama Kampung Pajureja adalah alam dan budaya karena memiliki karakter geografis khas pegunungan sehingga cuaca dan iklim cenderung sejuk didukung dengan komoditi perkebunan, cengkeh, dan pala. Kepala Desa Ulu Loga Petrus Leko kepada RRI mengatakan saat ini pihaknya terus membenahi potensi-potensi wisata yang ada di desanya. Namun berkaitan dengan infrastruktur, memang saat ini mengalami persoalan khususnya dengan jalan masuk dan jaringan internet. Pihaknya meminta dukungan pemerintah terhadap masalah ini dan meminta masyarakat untuk terus mengembangkan dan mempromosikan potensi yang ada. Berpatah dengan infrastruktur, memang kita lagi mengalami persoalan itu, lebih khusus yang menjadi tanggungan pemerintah ya, berpatah dengan jalan masuk, terus dengan jaringan. Untuk promosi pariwisata butuh jaringan yang bagus. Saya tetap meminta dukungan dari masyarakat untuk kita kembangkan terus potensi yang ada di desa dan kita terus mempromosikan potensi wisata yang ada di desa ini. Walaupun di tengah pandemi tetapi semangat kita tidak berkurang. Sementara Yosefus Nengga, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, juga mengapresiasi Desa Ulu Loga telah menjadi contoh bagi seluruh desa wisata yang ada di wilayah Nagekeo. Menurutnya, pariwisata adalah program utama Bupati Nagekeo termasuk pertanian. Untuk itu harus diintervensi dengan anggaran yang lebih tinggi untuk infrastruktur jalan, air, dan jaringan. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Desa tadi memang harus didukung dengan infrastruktur, jalan sudah pasti, air apalagi gitu. Jadi para wisatawan datang ini kan kalau tidak didukung dengan NCK yang bagus, kan ini kan menjadi kesan untuk mereka juga. Bagaimana kita menciptakan daya tarik ini kan bukan hanya soal potensi wisatanya, tetapi bagaimana kerjasama dari beberapa stakeholder itu, terutama dari sisi kesehatan, dari aspek infrastruktur, jalan, air, listrik misalnya didukung. Tetapi ujung-ujungnya ini harus diintervensi dengan anggaran. Saya sebagai pimpinan DPRD dan teman-teman anggota DPRD kami akan bicarakan ini bagaimana intervensi anggaran ini harus lebih tinggi. Apalagi ini kan program utamanya Pak Bupati ini. Menuju Pajureja hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, atau 20 menit dari ibu kota Kecamatan Mauponggo. Kawasan yang berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut ini menjanjikan sebuah pemandangan lepas ke arah pantai di pusat kecamatan. Pengunjung yang ingin mendaki Gunung Abu Lobo bisa menikmati hangatnya air di tempat pemandian alam Lowo Aibana dan mengunjungi lokasi sejarah air wudhu alami ratusan tahun peninggalan agama Islam. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Saudara, Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia dan menempati urutan ketiga dengan persentase 20,44% untuk periode Maret sampai September 2021. Informasi selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Dalam catatan tersebut, angka presentasi kemiskinan pada Provinsi Indonesia turun menjadi 9,71% pada periode yang sama di tahun 2020. Dari data terakhir BPS, Papua menduduki urutan pertama dari provinsi termiskin di Indonesia dengan presentasi 27,38%. Kemudian di urutan kedua ada Papua Barat dengan presentasi 21,82%. Pada RRI dalam tes ND pagi Jumat kemarin, Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Bekali mengatakan, angka kemiskinan tersebut diukur berdasarkan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar menggunakan besaran satu angka yang disebut garis kemiskinan. Angka kemiskinan diperoleh dengan membandingkan pengeluaran masyarakat dan garis kemiskinan. Kalau pengeluaran masyarakat di bawah garis kemiskinan akan digolongkan sebagai penduduk miskin.
Ada survei yang dilakukan BPS untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dihitung garis kemiskinannya berapa. NTT sendiri pada September 2021 peranan makanan, jadi sumbangan dari komoditas makanan itu untuk perkotaan sekitar 72%, Bu. Tapi kalau untuk pedesaan 81%. Nah, untuk makanan sendiri penyumbang terbesar adalah komoditas beras. Dia menambahkan alasan lain terjadinya peningkatan angka kemiskinan Indonesia khususnya NTT, yakni akibat pandemi COVID-19 yang melanda saat ini. Lalu tingkat pendidikan cukup rendah hingga mempengaruhi angka produktivitasnya, serta sumber daya alam di mana banyak penduduk berprofesi sebagai petani, namun masih banyak isu kekurangan air bersih maupun musim kemarau. Menurut Matamira, untuk menanggulangi angka kemiskinan ini, pihaknya sangat mendukung program pemerintah provinsi, yakni NTT Bangkit menuju NTT Sejahtera. Artinya semua pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Perlu kita juga masyarakat mengubah pola konsumsi. Pola konsumsi mungkin tidak harus tergantung pada beras, tapi bisa diganti dengan makanan-makanan lokal lain yang tentu punya fungsi yang sama dengan beras. Kemudian juga mungkin masyarakat juga perlu mengurangi pola konsumsi yang mungkin seperti budaya-budaya yang mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dan yang membebani masyarakat. Ada baiknya kalau biaya-biaya yang ada pada kita itu kita investasikan ke sektor pendidikan. Jadi anak-anak kita sekolahkanlah yang tinggi-tinggi. BPS sendiri memiliki kewajiban untuk menyiapkan data berkualitas atau data yang digunakan pemerintah atau masyarakat dalam penentuan kebijakan mensejahterakan masyarakat. Selain kegiatan sensus maupun survei, saat ini BPS akan mendampingi aparat desa bersama stakeholder terkait sehingga menghasilkan data desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun 7 provinsi lainnya yang masuk dalam provinsi termiskin di Indonesia selain Papua dan NTT yakni Maluku 16,3%, Aceh 15,53%, Gorontalo 15,41%, Bengkulu 14,43%, NTB 13,83%, Sumatera Selatan 12,78%, dan Sulawesi Tengah 12,18%. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Karolin Wadamosa. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.